Pasca permohonan maaf pihak Undip dan RS Karyadi karena hasil investigasi internal menyeluruh mendapati kebenaran adanya perundungan di program pendidikan dokter spesialis atau PPDS anestesi. Lalu bagaimana tanggapan keluarga almarhum Dr. Aulia? Saya sudah terhubung dengan Michelle Ahmad, kuasa hukum keluarga almarhumah Dr. Aulia. Selamat sore, Pak Michelle. Selamat sore, Pak. Pak, bagaimana tanggapannya terlebih dahulu atas permintaan maaf dari pihak Undip, dan pihak Undip ini juga menyatakan akan ikut bertanggung jawab. Tanggung jawab apa yang diharapkan? Baik, pertama dari saya terlambat, kenapa tidak dari dulu? Itu satu. Yang kedua, saya apresiasi, sebetulnya kami tidak ada masalah dengan Undip, Pak. Kami bermasalah dengan oknum-oknum yang sebetulnya mereka sudah paham, kan? Siapa melakukan apa di sana? Kenapa harus disembunyikan? Tapi sekarang kita berharap ke depan lah. Ke depan saya berharap ke Mendikbud, ke Menkes, terus DPR RI. Mari kita bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Ini sudah satu hal yang sangat tidak baik, yang cukup lama sudah dibiarkan. Seharusnya pemerintah bisa menyelesaikan dengan tuntas permasalahan ini. Kenapa harus sampai nunggu korban? Tadi saya juga ditelepon, ada beberapa lagi korban yang mau melapor tapi minta jaminan dari Kementerian Kesehatan dan dari Kementerian Pendidikan. Nah, sedang saya buatkan surat permohonan jaminan keamanan, jaminan bahwa karirnya dia tidak akan terganggu dari kolegium. Ini sedang kami bicarakan. Nah, setelah jaminan itu ada, mereka mau melaporkan. Baik Pak Michelle, Undip menyatakan akan ikut bertanggung jawab. Yang diharapkan oleh pihak keluarga dari ikut bertanggung jawabnya Undip ini apa? Jadi gini, saya sempat berbicara dengan lawyernya Undip. Gitu kan? Nah, saya katakan kita tidak ada masalah dengan Undip ketika Undip mau membantu kita untuk membongkar oknum-oknum yang tidak baik itu, untuk diungkap agar bisa diproses secara hukum. Tapi kalau Undip melindungi mereka, mengatakan bahwa ini tidak ada, maka Undip pun bisa dikenakan. Siapa yang dikenakan? Ya petinggi-petinggi di sana yang memegang komando di situ, siapa yang bertanggung jawab terhadap regulasi ini, siapa? Itu yang harus bertanggung jawab. Dan pasal pidananya itu ada. Dan sekarang Undip sudah mengakui, Pak Michelle? Nah, kalau mereka sudah mengakui, mari kita bersama-sama, saya apresiasi. Nggak perlu malu lah, di semua instansi itu ada yang baik, ada yang tidak baik, semua ada masalah. Kalau kita bersemangat untuk membersihkan itu semua, mungkin di Kementerian Kesehatan atau di Kementerian Pendidikan, kita sama-sama lah, bersama-sama untuk ini. Gitu kan. Apakah itu artinya oknum yang nggak benar, gitu kan, kita kembali. Berarti itu artinya pihak keluarga menginginkan tindak lanjut dari permintaan maaf dan pernyataan ikut bertanggung jawab dan mengakui adanya perundungan ini adalah Undip membongkar dan membuka ataupun mungkin menyerahkan oknum-oknum yang bertanggung jawab. Ya, jadi ada dua hal, Mbak. Yang pertama, kami sedang memperjuangkan bagaimana klien kami mendapatkan keadilan. Ini seorang ibu yang kehilangan anaknya, dia perlu keadilan secara hukum. Yang kedua, bagaimana ini menjadi pelajaran ibro dan menjadi tidak terulang lagi hal-hal yang seperti ini. Nah, tentunya kalau tidak mau terulang lagi, bagaimana pemerintah ini menyikapi ini? Kan? Kalau dari segi kami sendiri, kami akan memproses siapapun yang terlibat, walaupun sudah meminta maaf, kami akan tetap proses ini. Baik, sejauh ini proses... Maaf tidak menghentikan ini, tapi kami berharap bahwa pihak Undip akan duduk bersama kami untuk membongkar ini semua. Bagaimana saudara-saudara kita yang lainnya, PPDS lainnya yang merasa tertindas berani berbicara. Karena memang tidak semua mereka dibully. Ada anak-anak yang orang tuanya memiliki pengaruh, orang tuanya memiliki jabatan, itu anak-anaknya tidak diganggu. Tapi orang-orang yang tidak memiliki, orang bukan siapa-siapa, ya mereka dibully. Apakah sudah ada komunikasi lagi, Pak, setelah Undip mengakui dan meminta maaf untuk duduk bersama dan membongkar? Tidak, saya belum ada komunikasi apapun. Dari dengan pihak Undip baru dengan lawyernya baru kita komunikasi kemarin dulu. Baik, itu artinya pihak keluarga juga berharap diajak untuk duduk bersama dengan pihak Undip untuk membongkar ini. Bukan pihak keluarga, Mbak. Yang perlu duduk bersama adalah pihak Polda.
Baik. Silakan Undip duduk dengan Polda gitu kan. Kami bukan kapasitas untuk menyidik, kami hanya menginginkan keadilan dan kami mengatakan stop. Tanggal 13 Agustus hari kematian korban adalah stop hari bully nasional. Tidak boleh lagi ada bully setelah itu. Nah, itu bagaimana Undip dengan kesungguhannya, silakan dia duduk dengan Polda. Karena begini, sekarang kenapa saya terus menyerang Undip bukan menyerang Karyadi? Karena Kaprodi atau program pendidikan ini semua dokter-dokter yang melakukan pendidikan itu nicknya nik Kemendikbud dan mereka digaji oleh Kemendikbud. Gitu loh. Nah, kalau mereka digaji oleh Kemendikbud berarti ke Kemendikbud gitu loh. Karyadi itu hanya tempat. Saya tidak mau dikaburkan. Karyadi itu hanya penyedia tempat, bukan penyedia program. Tempatnya dipakai oleh program Kemendikbud. Baik. Undip. Gitu loh, sebagai sarana untuk belajar. Nah, siapa yang sekarang harus bertanggung jawab secara hukum? Ya Undip dong. Baik. Oknum-oknum di Undip itu. Sejauh ini proses penyidikan di Polda perkembangannya seperti apa? Perkembangannya sampai dengan hari ini sudah hampir 30 saksi. Terus minggu depan akan ada ahli pidana. Bukti-bukti sudah, ya dalam waktu dekat mudah-mudahan ada titik terang, Mbak. Baik, itu artinya diharapkan untuk segera diketahui siapa yang bertanggung jawab. Harus. Baik, sejauh ini pihak keluarga apa yang diharapkan mengenai perubahan sistem, Pak? Ya gini, maksudnya gimana? Salah satu yang diinginkan oleh pihak keluarga, satu tentunya keadilan secara hukum dan juga agar hal-hal ini tidak terjadi lagi. Mengenai perubahan sistem tersebut tidak terjadi lagi, apa yang diharapkan oleh pihak keluarga? Apakah Kemendikbud yang seperti tadi disinggung itu juga ikut bertanggung jawab atau seperti apa? Ya, sekarang pemerintah harus pekakan aturan-aturannya sudah ada mengenai jam belajar yang wajar, terus kegiatan-kegiatan beban-beban yang wajar, itu kan semua sudah diatur, tidak ada biaya-biaya apalagi mereka beasiswa dan ditanggung oleh pemerintah, kan sudah jelas aturannya. Sekarang begini loh, pemerintah ini kan sudah dikatakan pemerintah kekurangan dokter spesialis. Kenapa kita ini sebanyak orang-orang kita yang punya uang berobat ke luar negeri? Karena mereka dokter-dokter di luar negeri itu khususnya di Malaysia itu sebagian besar belajarnya di Indonesia, Mbak. Tapi orang Indonesia berobatnya ke luar negeri. Kenapa? Karena mereka mendapat dua pengobatan. Satu pengobatan secara fisikis karena dokter-dokternya memiliki yang fisiknya. Kalau di bagian besar orang kalau sudah ke dokter mereka ketakutan. Baik. Dokternya hampir sebagian besar tidak punya empati kepada pasiennya. Ya bagaimana akan memiliki empati kalau cara pengajarannya seperti ini? Lebih dari preman. Baik. Gitu kan? Harusnya kan cara menepas. Ibu korban itu sempat mengadu kepada Kaprodi. Kaprodi mengatakan bahwa memang mahasiswa ini harus ditempa dengan cara seperti ini supaya memiliki mental yang tangguh. Saya rasa salah besar, ini mentalnya jadi rusak. Kalau menginginkan mental yang tangguh, kembalikan mereka ke agama masing-masing. Yang Kristen silakan dengan Kristennya, yang Islam silakan dengan Islamnya. Kenalkan mati. Baik. Baik, terima Saya rasa kasih. itu, Mbak. Baik, terima kasih kuasa hukum keluarga almarhumah Dr. Aulia Michelle Ahmad telah bergabung sore hari ini bersama kami di CNN Indonesia.